Halo semuanya, saya lagi terbaring di rumah karena kena COVID. Jadi sekeluarga saya semua kena COVID. Enggak, mama di rumah ya, mama tidur ya. Oke. Tapi enggak parah ya, maksudnya eh, awalnya itu kan dari saudara ya yang tinggal di sebelah rumah gitu kan udah kena duluan gitu. Jadi karena kami punya pintu masuk itu kan eh, tetangga sekaligus saudara itu kan satu pintunya. Jadi saya pikir kalau orang satu rumah logikanya pasti cepat atau lambat bakalan menular gitu kan. Apalagi ini yang varian yang cepat sekali, gampang sekali menular. Jadi sejak minggu kemarin tetangga sekaligus saudara ipar saya kan sakit, itu udah kena, udah positif. Terus suami saya juga merasakan gejala yang sama ya. Gejalanya tuh uh, yang paling kerasa tuh suami saya yang biasanya tuh orang yang paling kuat, yang paling bagus daya tahan tubuhnya, nggak pernah sakit. Terus bukan nggak pernah sakit ya, nggak gampang sakit. Terus juga dia biasanya tuh nggak pernah ngeluh gitu. Dia kalaupun sakit dia bakalan berusaha tetap kuat dan berusaha bilang saya kuat, saya nggak sakit gitu. Biasanya gitu dia. Tapi kemarin pulang kerja tuh langsung menggigil. Cuma saya yang tergeletak ini. Jadi lanjut ya, suami saya barusan masuk, dia mau keluar. Walaupun kita lagi karantina, tapi kita tetap keluar ke hutan atau ke tempat yang bagus untuk jalan kaki karena cuaca bagus. Jadi bisa gila juga ya kalau terus di dalam rumah. Saya nggak tahu gimana aturannya, tapi kayaknya sih kalau selama kita nggak kontak sama orang ya, kalau cuma jalan-jalan di luar di udara terbuka itu nggak masalah gitu. Cuma saya kurang tidur tadi malam, nggak bisa tidur. Jadi sama sekali kalau saya nggak ada gejala apa ya, sesak nafas itu nggak ada, karena saya adalah penderita asma dan sesak nafas itu udah langganan ya, udah biasa. Tapi batuk ada, batuk gitu ya, gatal tenggorokan ada, tapi nggak parah gitu. Saya pernah ngalamin flu, batuk pilek yang jauh lebih parah, demam yang jauh lebih parah. Ini saya demam, nggak demam amat gitu. Sakit kepala juga, sakit kepala tapi nggak parah gitu. Sakit kepalanya masih minum Panadol atau minum ibuprofen hilang gitu, nggak parah amat gitu. Kemarin seharian saya sakit kepala, saya minum ibuprofen terus langsung hilang. Nah suami saya itu minggu kemarin dia apa ya, pulang kerja dia mandi gitu kan, terus dia bilang emang dingin gitu, jadi badannya nggak fit kan. Terus langsung tidur dengan 3 lapis selimut, itu pun masih kedinginan ya, selimut yang tebal 3 lapis masih kedinginan. Dan untuk orang seperti dia yang biasanya tuh nggak pernah mengeluh sakit dan nggak pernah mengakui kalau sakit, tiba-tiba dia mengaku sakit, itu betul-betul berarti betul-betul drop banget kondisinya. Itu suami saya yang biasanya jarang banget, hampir nggak pernah sakit ya. Akhirnya saya bilang udah tidur aja, istirahat. Tidur terus ya biasa lah. Udah gitu saya kasih obat Panadol, ibuprofen gitu ya, biar gantian gitu, biar dia sakit kepalanya dan meriangnya tuh berkurang gitu ya. Saya udah kasih obat, terus dia bilang obatnya berfungsi gitu, jadi dia habis minum obat tuh enggak sakit kepala lagi gitu ya. Jadi gejalanya tuh sakit kepala yang bisa diatasi sama obat biasa gitu ya. Saya pernah ngalamin sakit kepala yang 3 hari itu nggak hilang gitu, dan saya pernah demam 3 hari nggak bisa makan. Tapi ini enggak gitu, nggak separah itu. Saya biasa bisa makan biasa gitu ya, lemes sedikit tapi nggak lemes amat, cuma karena saya kurang tidur aja gitu. Dan
saya punya herpes ini ya. Udah. Jadi badan saya emang benar-benar lagi berjuang mengatasi virus. Jadi emang saya ketularan udah lama ya sama suami saya. Waktu saya baru nikah sama suami saya tuh, saya kena dari suami saya ini di bibir ya ada. Jadi kalau kondisi saya menurun, badan saya nggak fit, suka keluar lagi nih ya. Tapi ini apa ya namanya, nggak ada obat gimana ya, ada sih obat antivirus gitu ya, kasih salep. Dan saya beli obat ini cari di Amazon, lisin namanya. Lisin itu apa ya, pokoknya untuk penyakit herpes itu dia dianjurin gitu, jadi saya beli aja dan sudah lebih baik ya, kasih salep itu sama obat yang diminum. Ini juga virus ya, jadi COVID juga virus. Jadi sebetulnya itu badan kita sendiri yang harus melawan ya. Jadi memang nggak ada obat sebenarnya untuk virus ya, belum ada. Tadi paling ya ada sih obat antivirus ya, tapi kayak dulu saya waktu mulai kena cacar air. Jadi waktu begitu ada mulai gejala itu langsung minum obat antivirus yang banyak banget ya. Itu saya baca di internet kan, akhirnya saya ikutin dan bener ya. Walaupun saya kena cacar tapi nggak parah gitu, karena begitu udah mulai ada keluar cacarnya, langsung dihantam sama obat antivirus. Dan saya minum waktu itu 1 hari berapa ya, sesuai dosis ya, 20 tablet atau bagaimana. Emang banyak dosisnya ya kalau obat cacar, obat antivirus itu. Dan sekarang sebenarnya saya mau cari nih di internet obat antivirus gitu untuk melawan. Tapi kayaknya dari pengalaman suami saya dan juga adiknya yang udah duluan sakit ya, sakitnya tuh cuma sehari yang parahnya gitu ya, udah gitu besoknya udah lebih mendingan gitu. Dan ya biasalah karantina 7 hari, jadi sudah karantina 7 hari ya PCR test negatif, udah sehat lagi sekarang. Jadi saya pikir berdasarkan pengalaman mereka yang udah duluan sakit, dan kayaknya memang COVID yang sekarang, varian yang sekarang itu nggak parah gitu ya. Jadi ipar saya itu sempat ngerasa hari pertama tuh sesak nafas gitu. Jadi buat saya yang punya asma, saya khawatirnya di situ aja gitu kan. Kalau saya yang nggak punya asma aja ngalamin sesak nafas, kalau saya gimana gitu. Tapi saya rutin pakai obat asma dan puji Tuhan nggak ada ya gejala sesak nafas. Tenggorokan juga nggak sakit, batuk-batuk juga nggak sesek, napas saya nggak sakit. Kalau batuk-batuknya ringan, nggak parah. Demam juga nyaris nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, nyaris nggak parah gitu ya. Maksudnya gimana ya, ada yang demam sampai 40 derajat itu ada. Ponakan saya sempat ngalamin juga. Saya takutnya di situ aja gitu ya, kalau sampai demam parah gitu kan. Tapi puji Tuhan nggak segitu. Apalagi ya, aduh saya pucet banget ya kayaknya, karena emang saya di rumah aja gitu, bukan karena sakit, tapi ya sakitnya kayak begini aja, lemes, ngantuk karena saya nggak tidur semalam, bukan nggak tidur, kurang tidur. Jadi saya mau tidur ini, sementara keluarga saya udah keluar, udah pergi. Mereka naik mobil ke satu tempat, dan di sana mereka turun di hutan, mungkin daerah yang bagus buat jalan kaki. Saya mau tidur dan oh ya, kemarin tuh saya masih negatif ya. Kemarin itu saya lagi ke rumah teman saya gitu. Jadi sebelumnya kan udah sejak suami saya ada gejala sakit itu, saya setiap hari gitu tes. Suami saya juga setiap hari dites. Jadi anehnya tuh suami saya tuh waktu dia mulai gejala sakit-sakit gitu, lagi parah-parahnya, lagi meriang, sakit kepala, itu negatif hasil tesnya. Jadi gimana ya, saya bilang ini negatif, tapi kamu sakit, ya udahlah istirahat aja, dan kita tes tiap hari. Saya pantau terus kondisinya sekeluarga. Saya punya alat tes itu banyak banget ya, saya beli 70 euro, isi berapa, 50-an kayaknya. Nah terus setiap hari saya cek sampai kemarin saya tes, saya itu masih negatif.
anak-anak saya juga dites di sekolah negatif. Nah, waktu kemarin anak saya itu pulang sekolah, dia mengeluh sakit kepala. Bukan kemarin dulu, sakit kepala. Terus pulang sekolah, saya bilang makan terus minum obat terus tidur ya, saya bilang. Terus dia tidur siang, kan dia biasanya nggak pernah tidur siang kecuali kalau sakit. Ternyata dia bener tidur, dan itu besoknya saya telepon sekolah, dia sakit nggak sekolah ya. Terus saya mau tes tuh sebelum dia masuk sekolah, tapi dia bilang nanti juga di sekolah dites gitu kan. Dan kemarin hari sebelumnya dites di sekolah juga negatif. Ya udah, dia mau sekolah hari kemarin tuh udah semua berangkat sekolah, dan ternyata saya pas di rumah teman saya ditelepon dari sekolah, anak saya positif dan harus dijemput. Akhirnya suami saya jemput anak saya yang kedua itu. Nah terus ya udah, terus saya tanya anak saya yang satu lagi yang perempuan, kamu dites tadi pagi di sekolah? Iya dites, terus negatif. Ya udah, tapi kakak kamu positif nih, saya bilang. Berarti nanti habis makan tes lagi ya, saya bilang. Terus saya tes, positif, padahal dia seharian di sekolah tadi paginya negatif. Jadi dia udah seharian di sekolah tanpa gejala. Ya udah, saya bilang ya udah, kita nih kayaknya sekeluarga nih. Terus saya tes lagi. Saya sehari itu kemarin 2-3 kali saya tes negatif terus hasilnya. Tapi saya udah merasa saya kurang fit nih, saya pasti sebenarnya udah ada. Terus anak saya yang paling besar juga di sekolahnya dites negatif ya. Jadi dia juga sekolah biasa, terus dia ke temennya gitu kan. Terus saya bilang jangan kemana-mana, karena kita ini udah ada satu yang positif, nggak lama lagi juga bakalan semua nih. Bener ya, saya tes lagi, suami saya positif juga. Terus saya tes lagi, anak saya yang paling gede masih negatif kemarin sore. Terus tadi pagi dia mau beli roti. Saya bilang, kamu sebelum keluar rumah tes lagi deh, soalnya mama tadi pagi tes juga positif. Soalnya kemarin 2 kali negatif, tapi tadi pagi bangun tidur saya langsung tes lagi. Hari ini baru positif ya. Terus saya bilang sama anak saya, jangan keluar dulu, tes dulu. Bener, dia udah siap-siap, udah bersihin sepatu, dites dan hasilnya positif. Ya udah, hari ini kita semua sekeluarga udah positif semua. Dan ya udah, kita harus ngurus aturannya kan, kalau di Jerman kita harus lapor ke bagian dinas kesehatan. Tapi saya udah berapa kali telepon nggak ada yang ngangkat. Akhirnya saya udah kirim email juga kemarin, nggak tahu nih ada respon atau enggak. Aturannya gitu, harus lapor aja, dan terus harus bikin bikin tes PCR. Dan di situ ditulis kalau lagi ada gejala nggak boleh ke tempat tes, tapi mungkin karantina aja. Saya pikir nanti kalau udah hari ke-7 baru kita pada tes kali ya, tes PCR, jadi supaya langsung ketahuan sesudah hari ke-7 kita sudah negatif. Karena saya yakin kalau di PCR test juga kita semua bakalan positif. Jadi ngapain juga gitu kan kalau udah yakin positif. Karena stok PCR test juga udah berkurang, udah susah banget di Jerman ya. Jadi ya udah nunggu aja nanti. Jadi nggak harus 2 kali, biar sekali aja. Kalau kita masih ada gejala, sebaiknya kita isolasi aja di rumah, isolasi mandiri ya. Kayak sekarang saya di rumah terus nih. Tadinya saya mau belanja tapi nggak jadi. Akhirnya saya minta tolong saudara saya yang di sebelah rumah yang belanjain saya. Ya jadi begitu keadaan kami sekeluarga lagi. Sekeluarga kena corona ya. Dan bagusnya kalau kita semua udah sembuh, nanti kita dapat status ya udah kebal ya. Dan status ini berlaku kalau di Jerman sayangnya cuma 6 bulan katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dengan begitu kita sekarang kalau udah sembuh, kita bisa beraktivitas kembali. Udah sama statusnya sama orang yang divaksin, dan bisa ke restoran lagi, makan di restoran. Nggak harus kayak orang yang
tersisih gitu ya dari dunia karena statusnya nggak divaksin, jadi kita kan nggak bisa. Tapi sekarang di Jerman kan masih 2G. Kalau yang nggak divaksin tapi udah kena corona dan udah sembuh, itu juga sama sama statusnya, sama kuatnya sama orang yang sudah divaksin. Jadi masalah kita sudah teratasi ya. Nggak berharap sih sebenarnya kalau status kita sebenarnya lebih lebih kebal daripada yang divaksin karena emang udah kena. Jadi kayak yang kena vaksin aja gitu ya. Kalau habis vaksin kan lemes gitu ya, kurang fit. Ya sebaiknya kita benar-benar istirahat aja kalau emang kena corona ataupun habis divaksin, itu memang efeknya uh, ya rada-rada sakit gitu. Tapi saya bersyukur ya nggak parah-parah dan saya yakin sesudah 7 hari kita karantina kita bisa kembali beraktivitas.